Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, ya seperti yang udah lu lihat juga, gue pakai baju FBI Lampung Anniversary karena gue kemarin main bareng kawan-kawan FBI Lampung, dan kebetulan gue pakai baju anniversary ini karena ini satu-satunya baju FBI Lampung yang gue bawa balik kemarin ke Lampung. Nah, gue sendiri kemarin main di lapangan Margodadi, lapangan yang harusnya sih lapangan bagus ya kan. Bagus sih, masih sampai sekarang juga bagus sih. Cuman karena cuacanya sedang banyak hujan ya kan, dan permukaan tanahnya, maksudnya bukan permukaan tanah ya, maksudnya si rumputnya itu sendiri bawahnya adalah tanah gitu ya. Jadi ya lapangannya agak kurang kondusif lah bisa dibilang gitu. Cuman bagusnya sih nggak sampai bukan yang tanah merah lengket di sepatu gitu ya. Cuman sepatu lu jadi kotor aja gitu ya. Terutama kalau lu main kayak gua, posisinya di tengah. Nah, itu lapangan yang paling parahnya di tengah karena di sisi-sisinya itu oke gitu ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu kan. Dan seperti yang udah kalian lihat juga di sini, si sepatu ini, gua sih mau bilang sepatu ini gua review di keadaan yang menguntungkan ya bagi sepatu ini ya. Kenapa gue bilang menguntungkan guys? Karena sepatu ini seperti yang lu udah lihat ya, kalau lu udah tonton di video unboxingnya ya kan, sepatu ini itu ketika gue timbang bahkan lebih berat daripada Forte-nya Ryuji Otomo yang berbahan kulit ya kan. Sedangkan ini berbahan sintetis, tapi apparently dia lebih berat daripada si Forte Ryuji Otomo tersebut. Nah, kenapa beruntung? Karena lapangan yang gua mainin kemarin ya kan menunjang banget untuk sepatu ini gitu ya. Jadi ya udah lah ya, karena lapangannya begitu, jadi ringan berat itu udah nggak kerasa lagi. Lo pakai sepatu yang lumayan ringan pun akan menjadi berat karena kondisi lapangan. Jadi di review gua kali ini, gua nggak akan menyinggung masalah berat lah ya. Oke. Langsung aja lah ya ke sepatu ini ya kan. Apa sih yang gua rasain ketika gua pakai sepatu ini gitu ya. Ada yang ngomong juga ya, yang komen kalau nggak salah di video ketika gua unboxing sepatu ini. Jadi yang dirasakan oleh nggak tahu ya, ada beberapa orang atau hanya satu orang gitu yang komen bahwa dia telah beli sepatu ini dan udah dipakai 2 kali, cuman karena ketat banget di bagian lidahnya dia terpaksa jual lagi sepatunya. Nah, ya itu yang gue rasain juga guys. Dari pertama kali gue pakai sepatu ini, itu udah kerasa ketat banget di bagian ini gitu ya. Dan kalau bicara fitting, maksudnya bicara masuk kaki gue sendiri ke sepatu ini pun oke gitu ya, slop gitu ya, enak lah gitu ketika dipakai. Cuman apa ya? Ya kerasa sempit tadi. Gue pakai kaos kaki yang gue bilang nggak tipis dan nggak terlalu tebal. Tebalnya cukup lah gitu ya. Dan itu harusnya menurut gua ya nggak begitu mencengkram gitu ya, karena bukan yang tebel banget gitu. Cuman ya itu yang gua rasain adalah kaki gua kerasa pegel banget gitu ya. Gua nggak tahu pegelnya ini juga dibantu oleh kondisi lapangan apa memang karena kondisi collarnya ini memang terlalu ketat gitu ya. Dan gua nggak tahu juga seberapa lama sampai gue bisa break in. Gue bisa bilang ini masalah break in aja ya kan. Walaupun ya mungkin kalau gue pakai kaos kaki yang lebih tipis, hasilnya pun akan berbeda gitu kan ya. Who knows. Tapi yang jelas sepatu ini belum akan gue bawa balik ke Jakarta. Jadi kesempatan gue untuk pakai ini lagi ya gue nggak tahu kapan ya kan. Gue harus balik dulu ke Lampung dan ya gue harus pilih ya kan sepatu mana yang mau gue pakai lagi gitu kan. Dan ya sayangnya sepatu ini belum ada di list gue untuk gue pakai lagi. Cuman bicara itu tadi ya, karena menurut gue perasaan gue terlalu ketat gitu ya. Boleh nggak sih ya gue bandingin dengan collarnya Specs? Boleh lah ya, karena ini kan pada akhirnya pendapat gue pribadi ya kan. Gue nggak akan menggiring lo gitu ya kan. Kalau yang sama pengalamannya ya oke, kita sama gitu. Kalau yang nggak sama ya udah gitu kan, mau gimana ya kan. Gak apa-apa gitu kan. Nah, kalau gue bandingin dengan collarnya Specs ya, gue kan sepatu Specs yang bercollar gue udah ada 2 nih. Si Illusion Mark Lock yang pertama, sama si LS2 Elite ya kan. Itu dua-duanya ada sedikit collar. Kalau gue bisa bandingin, kedua collar tersebut bisa langsung break in gitu ya.
awal memang pegel, dua-duanya pegel, tapi ketika dipakai sekian lama, sekian menit gitu ya, 20-25 menit, kaki gua sudah menyesuaikan gitu ya. Sedangkan ketika gua pakai ini sampai selesai game 30 menit satu game itu masih kerasa pegel gitu ya. Nah, apa sih positifnya dari sepatu ini? Ya durability, gue bisa bilang ya. Walaupun waktu gue unboxing ya kan, bagian ini tuh kebuka gitu ya, bagian ini kebuka, sama juga bagian ininya juga kebuka gitu ya. Dua-duanya kebuka, banyak kebuka. Tapi ketika gue pakai di lapangan yang kondisinya juga begitu, wis ajaib guys, nggak nambah kebuka gitu. Artinya ya mungkin memang pada saat pengeleman aja dia kondisinya nggak gitu sempurna. Tapi ketika lu pakai, ya ketika gue pakai di lapangan yang ya lu udah lihat juga tadi beberapa foto-fotonya yang udah gue tayangin, ya oke gitu ya, nggak ada kendala berarti yang gue alami dari segi durability. Terus bagian ini ternyata bener guys, ini cuman kayak tempelan doang. Ini bagian logonya ini bisa gue copot. Ya, gue copot. Ya, karena mungkin kemarin mainnya di air ya, di agak-agak basah, jadi ya udah bisa copot ya. Kiri kanan bisa copot logonya, cuman nggak mempengaruhi apa-apalah ini ya. Gue copot juga nggak mempengaruhi apa-apa. Overall ya seperti yang gue bilang tadi ya, sepatu ini belum dapat kesempatan untuk gue bawa balik ke Jakarta untuk gue tes lagi gitu ya, dengan kosaki yang lebih tipis mungkin belum. Cuma ya gitu, kalau lu tanya ke gua, ya ini bukan sepatu yang ingin gua pakai lagi. Karena pertama, pengalaman gua yang sempit gitu ya, mungkin karena gua salah kos kaki. Dan yang kedua adalah beratnya gitu, yang menurut gua untuk masuk ke seri Katalis agak-agak kurang cocok. Karena ya koreksi gua ya, seri Katalis Ortus itu artinya seri speed kan, atau mungkin ya nggak ngerti gua sekarang apa sudah berubah gitu, gua nggak ngerti jadi seri yang lain gitu. Cuman untuk seri speed menurut gue beratnya agak terlalu berat gitu ya. Oke, penilaian. Kalau gue disuruh nilai dengan apa yang gue rasa, dengan harga yang gue dapet, ini sebenarnya cukup layak sih. Kalau lu misalkan nggak mikirin masalah berat sepatu, lu mikirin masalah grip yang lu dapet dengan dengan knittingnya ini, ya monggo, lu mau beli silakan beli. Tapi kalau gue ditanya berapa sih gue mau kasih nilai sepatu ini, ya sorry to say nggak lebih dari 6 gitu ya. Ini ya udahlah ya. Ya kalau bicara colorway ada beberapa yang menarik dan lu nggak musingin berat kayak gue tadi, dan mungkin punggung kaki lu lebih kecil atau punggung kaki lu rasa punggung kaki lu agak tinggi juga, lu bisa akalin dengan kosaki yang tipis mungkin ya kan, atau ya lu masih bisa juga cabut si insole-nya, karena insole-nya ini terus terang bagus tapi cukup tebal menurut gua gitu ya. Jadi ya mungkin untuk lo yang punggung kakinya istimewa gitu ya, yang agak tinggi kayak gua, ya mungkin lo harus coba kosaki yang lebih tipis. Segitu aja sih guys dari gua untuk review dan playtest gua untuk sepatu ini. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, lo boleh share ke teman-teman lo yang mungkin masih mikir-mikir untuk nyikat Liberté. Terus kalau lo suka ya lo like, lo boleh tinggalin komen juga, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terus kalau lo memutuskan nih subscribe setelah lo nonton video ini, thank you guys, support lo sungguh berarti bagi gua. Segitu aja dari gua Golden Boots, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.